Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal tentang kesebangunan bangun datar, latihan 4.3 pada buku siswa halaman 238 untuk soal nomor 7 sampai dengan 10. Untuk soal yang nomor 7, sebuah batako berukuran panjang 24 cm, lebar 12 cm dan tinggi 8 cm. Ini kita tulis dulu, panjang 24, kemudian lebar 12 cm dan tinggi 8 cm. Selanjutnya beratnya 1,6 kg. Terdapat miniatur batako. Miniatur itu adalah gambar berukuran kecil yang sebangun dengan batako tersebut. Ukuran panjang miniatur di sini adalah 6 cm. Maka di sini bisa kita tulis dengan menggunakan P kecil. Jika P besar, L besar, T besar adalah lambang untuk ukuran pada batako yang sebenarnya. Di sini panjangnya adalah 6 cm. Pertanyaannya, tentukan lebar dan tinggi miniatur batako. Berarti di sini nanti akan dicari L kecil dan T kecil. Maka untuk mencarinya kita bisa menggunakan konsep kesebangunan. Yang ditanya lebar berarti ini L kecil dibanding dengan L besar yang ini sama dengan P kecil dibanding P besar yang ini. Selanjutnya kita substitusikan L kecil dibagi dengan L besarnya 12 sama dengan P kecilnya ini 6 dibagi dengan P besarnya ini 24. Selanjutnya kita sederhanakan L dibagi 12 sama dengan 6 dibagi 6 diperoleh 1, yang bawah juga dibagi 6 diperoleh 4, maka diperoleh 1 dibagi 4. Maka L kecil sama dengan 1/4 ini dikalikan dengan 12, sehingga diperoleh 12 kali 1 dibagi 4, 3. Jadi lebar miniatur batako adalah 3 cm. Selanjutnya kita cari yang tinggi ini. T kecil dibanding dengan T besar sama dengan, kita menggunakan yang ini lagi juga boleh, yaitu P kecil dibanding dengan P besar. T kecil yang dicari dibagi dengan T besar, yaitu ini 8, sama dengan P kecilnya tadi 6 dan P besarnya tadi 24. Disederhanakan, atas dibagi 6, bawah dibagi 6, ini diperoleh 1 dan ini diperoleh 4, sehingga diperoleh T dibagi 8 sama dengan 1 dibagi 4. T kecil sama dengan 1 dibagi 4 dikalikan ini 8, sehingga diperoleh 8 kali 1 dibagi 4, 2. Maka T kecilnya adalah 2 cm. Selanjutnya kita cari soal yang B, perbandingan volume batako asli dan batako miniatur. Volume batako asli dibanding dengan volume batako miniatur sama dengan, ingat volume, rumus volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini batako asli, P besar, L besar, T besar, dibanding volume miniatur, yaitu P kecil, L kecil dan T kecil, sama dengan
P besarnya sudah ada tadi, 24, dikalikan L-nya 12 dan T-nya 8. Ini 12 kali 8 dibagi PLT yang kecil 632. Di sini 6 kali 3 kali 2 sama dengan, selanjutnya disederhanakan, yang 24 dibagi 6, yang 6 dibagi 6, sehingga ini diperoleh 4, ini diperoleh 1. Jadinya 4 dibanding 1 kali, yang ini juga sama, atas dan bawah dibagi dengan 3. Atas diperoleh 4, bawah diperoleh 1. 4 dibanding 1 dikalikan, ini atas dan bawah dibagi dengan 2, sehingga yang atas diperoleh 4, yang bawah diperoleh 1. Jadi di sini 4 dibanding 1. Maka di sini volume batako asli dengan volume batako miniatur perbandingannya adalah, ini dikalikan 16 dikalikan 4, 64 dibanding 1. Jadi volume batako asli dengan volume batako miniatur nilai perbandingannya adalah 64 dibanding 1. Selanjutnya dicari yang C, yaitu berat miniatur batako. Untuk mencari berat ini kita juga bisa dengan menggunakan perbandingan, yaitu berat miniatur batako dibagi dengan berat batako yang sebenarnya sama dengan berat ini, sama saja dengan kita mencari volume. Rumus volume panjang kali lebar kali tinggi, karena batakonya berbentuk balok, dibagi panjang, lebar, tinggi, ukuran untuk batako yang sebenarnya. Selanjutnya kita substitusikan berat miniatur batako dibagi dengan berat batako yang sesungguhnya, yaitu 1,6 kg. Ini kalau dijadikan gram maka dikalikan dengan 1000, sehingga di sini diperoleh 1,6 kali 1000 didapatkan 1600 gram. Selanjutnya kita substitusikan 1600 sama dengan P kecil, L kecil, T kecil tadi sudah ada, yaitu 6 kali 3 kali 2 dibagi P besar, L besar, T besar 24 kali 12 kali 8. Kita sederhanakan 1600 tadi, yang ini dibagi 6 dibagi 6, sehingga diperoleh 1 dibanding 4 kali, ini juga sama, dibagi 3 dibagi 3 diperoleh 1 dibagi 4 kali, ini dibagi 2, bawah juga dibagi 2 diperoleh 1 dibagi 4. Selanjutnya B sama dengan, ini dikalikan diperoleh 1 dibagi 4 kali 4, 16 kali 4, 64 dikalikan dengan ini 1600, sehingga diperoleh sama dengan 25. Jadi berat batako miniatur adalah 25 gram. Selanjutnya soal yang nomor 8. Panjang sisi terpendek dari dua buah segi 6 yang sebangun adalah 10 cm dan 8 cm. Jika luas segi 6 besar adalah 200 cm persegi, berapakah luas segi 6 yang kecil? Ini kalau kita gambarkan, ini segi 6 yang besar, panjang sisinya 10 cm, dan ini segi 6 kecil, panjang sisinya 8 cm. Untuk menjawab luas segi 6 yang kecil ini,
kita bisa membuat perbandingan, yaitu luas segi 6 yang kecil dibanding dengan luas segi 6 yang besar. Sama dengan, ingat, luas itu satuannya adalah cm pangkat 2, sementara panjang sisi ini satuannya adalah cm. Perbandingan itu ukuran satuannya harus sama, sehingga di sini nanti yang dibandingkan adalah sisi dari segi 6 yang kecil dibagi dengan sisi dari segi 6 yang besar dipangkatkan dengan 2. Sekali lagi, ini disebabkan karena satuan dari luas adalah pangkat 2, sementara sisi itu satuannya adalah berpangkat 1. Dan perbandingan itu satuannya harus sama. Selanjutnya kita masukkan ukurannya. Luas segi 6 yang kecil dibagi dengan luas segi 6 yang besar, sudah ada ini 200, sama dengan sisi dari segi 6 yang kecil ini 8 dibagi dengan yang besar panjang sisinya 10 dipangkatkan 2. Ini disederhanakan, dibagi 2 diperoleh 4, dibagi 2 diperoleh 5. Ini dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya, luas segi 6 yang kecil sama dengan ini dipangkatkan 2 diperoleh 16, dibagi ini dipangkatkan 2 diperoleh 25, kemudian dikalikan ini, kali silang, dikalikan 200, sehingga di sini diperoleh luas segi 6 yang kecil sama dengan 200 dibagi 25 diperoleh 8, 8 kali 16 diperoleh 128. Jadi luas yang kecil ini adalah 128 cm pangkat 2. Selanjutnya soal yang nomor 9. Wina mempunyai usaha konveksi. Untuk mengetahui bahan kain yang dibutuhkan sebelum memproduksi dalam jumlah yang besar, ia membuat sampel atau contoh baju yang berukuran kecil dengan skala 1:4. Sehingga di sini bisa kita buat ukuran baju yang kecil dibanding dengan ukuran baju yang besar. Nilai perbandingannya adalah ini 1:4. Selanjutnya, ternyata satu sampel tersebut membutuhkan kain sekitar 0,25 meter persegi. Artinya baju yang kecil itu membutuhkan kain seluas 0,25 meter persegi. Pertanyaannya, berapa luas kain yang dibutuhkan jika ia mendapat pesanan sebanyak 1000 baju? Maka kita cari dulu luas kain yang dibutuhkan untuk membuat baju yang sebenarnya. Untuk mengerjakan soal ini bisa kita buat perbandingan, yaitu luas kain yang dibutuhkan untuk membuat baju yang berukuran kecil tadi dibanding dengan luas kain yang dibutuhkan untuk membuat baju yang berukuran besar, sama dengan perbandingan ini kita lihat satuannya. Luas itu satuannya adalah persegi atau meter pangkat 2 di sini. Sementara perbandingan ini satuannya juga harus kita jadikan berpangkat 2. Maka di sini nanti nilai perbandingannya adalah 1:4. Nah, karena luas tadi satuannya pangkat 2, perbandingan itu nilai satuannya harus sama, maka yang 1/4 ini juga harus dijadikan pangkat 2.
sehingga nanti diperoleh luas yang ukuran kecil yaitu 0,25 dibagi dengan yang berukuran besar yang dicari sama dengan ini dipangkatkan 2 diperoleh 1 dibagi ini juga dipangkatkan 2 diperoleh 16. Ini dikalikan silang. Luas kain yang dibutuhkan untuk baju yang berukuran besar sama dengan 0,25 dikalikan 16 sehingga diperoleh luas kain yang dibutuhkan untuk membuat satu baju yang berukuran besar diperoleh ini perkalian 4 meter persegi. Selanjutnya kita jawab pertanyaan ini. Berapa luas kain yang dibutuhkan jika ia mendapat pesanan untuk 1000 baju? Berarti di sini kita cari untuk 1000 baju sama dengan, ingat, satu baju butuh 4 meter persegi. Berarti jika 1000 baju maka harus dikalikan dengan 4 meter persegi ini sehingga diperoleh 1000 kali 4 4000 meter persegi. Untuk soal yang nomor 10, ada 2 macam kemasan air mineral, yaitu botol ukuran sedang dan besar. Kedua kemasan tersebut sebangun. Botol ukuran sedang tingginya 15 cm, berarti yang ini tingginya 15 cm. Kemudian yang besar tingginya 25, berarti ini tingginya adalah 25 cm. Volume botol besar adalah 1250 ml. Pertanyaannya, berapa volume botol kecil? Ini harusnya bukan botol kecil, tapi botol sedang. Maka untuk menentukan volume botol sedang ini, langsung dibuat perbandingan, yaitu volume botol sedang dibanding dengan volume botol yang besar sama dengan. Nah, ini kita buat perbandingan. Volume itu satuannya adalah mililiter. Mililiter itu sama saja dengan sentimeter pangkat 3. Sementara ukuran tingginya di sini satuannya adalah dalam bentuk sentimeter. Kita buat perbandingan dulu. Tinggi botol yang sedang dibanding dengan tinggi botol yang besar sama dengan 15 dibanding 25. Ini. Selanjutnya, tinggi dibanding yang botol besar sama dengan dibagi 5 dibagi 5 diperoleh 3, yang ini diperoleh 5. Sehingga diperoleh nilai perbandingan yaitu 3 dibanding 5. Ingat, ini satuannya adalah sentimeter. Sementara volume di sini satuannya adalah pangkat 3. Perbandingan itu satuannya harus sama. Karena volume ini satuannya dalam bentuk pangkat 3, maka yang sebelah kanan ini nanti nilai perbandingannya juga harus dalam bentuk pangkat 3. Jadi jika kita tulis berarti di sini T dibanding T, ingat ini tadi satuannya baru sentimeter, maka nanti harus dipangkatkan dengan 3 seperti ini. Sehingga sekarang kita substitusikan volume botol yang sedang dibagi dengan volume botol yang besar 1250 sama dengan T dibanding T besar 3 dibanding 5 dipangkatkan dengan 3 karena tadi volume satuannya berpangkat 3 dan perbandingan satuannya harus sama. Selanjutnya, volume botol sedang dibanding dengan 1000
250 sama dengan, ini dipangkatkan 3 diperoleh 27, 5 pangkat 3 diperoleh 125. Selanjutnya kita hitung volume botol sedang sama dengan 27 dibagi 125 dikalikan dengan ini 1250. Maka volume botol sedang sama dengan ini dibagi 125 diperoleh 10, sehingga tinggal 27 kali 10 sama dengan 270. Jadi volume botol yang sedang ini adalah 270 ml. Untuk mengerjakan soal ini, kalian juga bisa menggunakan rumus dari volume dengan pendekatan bahwa botol ini dianggap sebagai benda yang berbentuk tabung. Sehingga di sini nanti bisa begini, volume botol yang sedang dibagi dengan volume botol yang besar sama dengan rumus volume tabung Pi R kuadrat kali T, yang mana R ini adalah jari-jari botol yang kecil ini, sedangkan T ini adalah tingginya, kemudian dibagi dengan Pi R besar pangkat 2, itu jari-jari dari botol yang besar dikalikan tinggi dari botol yang besar. Jika dilanjutkan akan diperoleh hasil yang sama, yaitu 270 ml.